Udah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kata kita beberapa sunnah itu salah satunya pertama bersiwak. Sunnah ketika berwudu bersiwak. Kemudian juga sunnah diawali dengan membaca bismillah. Itu rukuknya dari mulai ta'awud, kemudian baca bismillah, membaca dua kalimat syahadat, kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ja'ala lana pakainya sambil membasuh dua telapak tangan. Yakin basuh dua telapak tangan itu sunnah. Nah, lagi kesunahan wudu, kemudian barulah komut-komut dan juga istinsaf atau seperti air wabah hidup itu sudah. Makanya dikatakan sunnah digabungin lagi kedua, jadi dapat poin atau pahala dua. Kalau dapat pahala untuk kemudian istinsafnya, juga dapat pahala ngegabungin keduanya, tetap dengan 3 kali ambilan air. Jangan bisa, kalau bisa jadi satu, kalau bisa berarti mulut 3 kali, hidung 3 kali jadi 6 kali, tapi ringkas jadi 3 kali. Satu ambilan air dipakai buat 2 tempat yang berkumpul karena itu harus selesai ya. Ini dapatnya pahalanya dua, pahala penutup berarti selesai, juga dapat pahala yang keduanya. Lalu mana lagi yang menjadi kesunahan ketika berwudu? Maka berkatalah yang Musa mengalami kita Wayusan memasukul liroksin, dan juga disunahkan pada saat berwudu itu sunnah mengusap seluruh kepala. Jadi wajibnya mengusap sebagian kepala, tapi sunnah yang dikatakan seluruh kepala bisa. Tidak ada masalah itu dikurangi karena mengikuti jejak bagi dari kita Muhammad. Lalu gimana dengan ringkas? Baru usap seluruh kepala, gitu ya. Jadi diringkas tuan sebagian kepala. Maka dikatakan Pak ini tasoroh al-ba'di, maka jikalau diringkas, ya, artinya enggak seluruhnya diusap, tapi cuma sebagian kepala doang. Kalau aula maka bermulai lebih utamanya ayakuna bernasiatu, maka hendaklah musab setengah kepalanya itu dikatakan yang diusap bagian ubun-ubunnya. Ya, jadi cukup ya yang diusap itu ubun-ubun. Andai kata kalau mau diringkas kagak seluruh kepala diusap, tapi sebagian kepala, jangan sampai kurang dari ubun. Bagaimana cara yang lebih utama dalam usap kepala? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ziyad bahwasanya Rasulullah SAW dikatakan telah mengusap kepalanya itu dengan kedua tangan yang dibulak-balik mulai dari atas sampai ke bagian gerok hingga gitu dibalikin lagi ke tempat semua. Ini katakan di sini fal aula fi kaifiyatihi, dan bermula yang utamanya dalam cara atau praktek mengusap kepala itu ayat doa yadaihi ala maqdamil ra'sihi. Jadi mula-mula hendaklah meletakkan atau menaruh dua tangan pada yang paling depan kepala. Nah, apa kepala? Tidaknya. Mulsipan nasbihatahu, sekaligus tempelin telunjuk kanan bil ukhra dengan telunjuk yang lainnya, artinya telunjuk tangan di kiri. Nah, wa ibhamaihi ala sadghaihi, dan nempelin dua jempol pada pelipisan.
Sumayujiba bima, kemudian jalankan atau gerakan kedua tangan atau peluru tersebut maka ia asobunyi beserta jari-jari yang lainnya. Ya, baik ibu hama ini terkecuali dari dua jempolnya. Dua jempol tetap nempel di pinggisan. Digerakin kemana di kopaku? Digerakin ke belakang, bagian top belakang gitu ya. Nah, itu. Summa yahuda huma ilal mabdani, kemudian kedua peluru dan juga jari-jarinya itu dibalikin lagi ke tempat semula. Kalau pakai itu tinggal maaf ya. Dua jempol tetap di pelipisan. Jadi jari-jari telunjuk ini bertemu dengan jari-jari ini. Tinggal didorong ke belakang. Dibalikin lagi ke tempat cara ngusapnya gitu. Air yang kayak pelipisan jempolnya yang jari-jari ini bisa tarik belakang. Dibalikin lagi ke apal deh. Nah. Ini cara yang lebih utama. Saya memilih yang bagus. Dia mau masak di mana kan dia mau masak ya masalah. Cuma cara yang lebih utama itu dia. Yang lagi gerak sekali ya. Nah, itu pun dikatakan inkan dalam sya'run yang qalidu, jika sekira-kira kalau dia ada rambutnya. Jadi yang qalidu itu dia bisa dibulak-balik rambutnya. Kayak gitu, dibalikin lagi tuh biar kan searah doang masih jalan ke belakang nih. Berarti kan bagian depan bagian atas doang. Nah, kalau dibalikin lagi biar yang dalam juga kena terusap gitu. Kayak dibulak-balik. Jadi dari depan ke belakang dibalikin lagi ke depan. Nah, itu cara mengusap seluruh kepala. Lainnya kalau ada rambutnya mainnya botak. Rupanya, gitu ya. Wabila katakan, ya kalau pada rambutnya mah, kecuali nggak ada rambutnya, maka cukup cuma sekali digeser atau digerakin ke belakang doang, nggak perlu dibalikin lagi ke tempat semula. Kalau itu botak apa sakit orang. Ya itu masih jalur doang itu ke belakang. Kalau dibalik lagi udah sakit gitu. Nah itu kalau yang buat nggak punya rambut mah maka cuma di belakang ini doang, nggak perlu dibalik lagi ke depan. Tapi kalau yang punya rambut di belakangin terus dibalikin lagi ke depan. Banyak kayak kayak ya. Itu kan kalau mereka di palanya ada pecinya, kayak Obama tahu peci, kalau itu gini, atau tanggung pakai apa namanya, pakai udeng-udeng gitu, jadi tanggung lepasnya gitu, gitu ya. Kalau gitu, jadi nggak lepas gitu ya. Wa in kana ala ra'sihi amalatun, jika di atas kepalanya itu ada sorban atau mungkeng teman, atau suatu ataupun ada kopiah kepalanya itu tama ma'alaika, maka sempurnakan saja usapnya. Ya, dia pada budak-budak yang usap, kopiahnya juga diusap. Tapi patokannya ba'dan nasiyati, setelah usap ubun-ubunnya, suhu kepala gitu. Ya tetap ubun-ubun mah nggak ketinggalan sama gini. Bersihin terus sampai peah-peahnya diusap. Namanya menyempurnakan. Jadi biar dikatakan dapat kesunahan mengusap seluruh kepala, walaupun kepala kita kalangan peci ataupun kalangan diusap seluruh pecinya. Minimal atau dikatakan minimal jangan sampai kurang dari ukuran seubun. Kalau andai kata ada pengen semuanya diusap, tapi tadi itu utamanya diusap seluruh kepala. Caranya tadi
Ya, seperti itu. Sampai sini jelas ya. Bayang ya. Wa yusanu masukuli uduna ini dan juga disunnahkan pada saat berwudu itu sunnah mengusap kedua kuping. Zahirun wa batinan, baik yang ngusapnya itu luarnya ataupun dalamnya. Bahkan wasimah faihi dan juga ngusap lubang dua kuping. Usap ini namanya bahasanya bukan dibasuh. Kalau dibasuh ada bulu tadi. Ya, ini lebih usap luar dalam dan juga dua dibagi karena mengikuti tidak bagi dalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar dalam pun diusap. Ya, ini kan kuping ada yang luar ya. Kalau ambil gitu. Tadi wasimah faihi dan juga kedua loh. Coloknya tuh lubang. Coloknya jangan dalam di bang kuping lubang doang gitu ya. Nah, tertelunjuk muterin bagian dalam aja tuh sama lubang. Puter, nanti jempol bagian lu. Ya tapi itu gimana caranya kayak yang penting itu luar dalam dan juga termasuk dua. Gimana caranya? Main nanti kan biar telunjuk masuk ke lubang. Puter aja bagian dalam. Itu dalam terakhir. Ambil lagi tetap aja gitu kuping. Nah ini tetap aja gitu. Nah dia menyempurnakan gitu ya. Itu praktek ketika ngusap kedua kuping baik luar dalam dan juga kedua muka. Tapi apakah disunahkan ketika berwudu ngusap-ngusap bulu atau getok atau leher? Ada kesunahan ketika wudu disunahkan ngusap leher, pundak belakang ini. Sebenarnya enggak? Enggak. Masa gitu dia begitu. Yang saya gitu. Ya, ada kesunahan itu. Katakan wala yusanu masuk obati. Dan tidak disunahkan ngusap pundak dari rumah itu. Jadi setelah selesai ngusap kedua kuping tidak lagi disunahkan ngusap. Lalu sebabnya idlam yusbat bihi syai'un karena memang nggak ada satupun dalil yang menjelaskan menerangkan kesunahan ngusap pundak setelah ngusap kedua kuping. Maka qala Nawawi telah berkata atau sesumbar Imam Nawawi ulama tahun 476 dikatakan kalau ada orang yang ngomong bahwa ngusap pundak itu hukumnya sunnah, beliau mengatakan balik dua bid'atun, itu adalah bid'ah. Buat saya kita ngomong gitu Imam Nawawi katanya kalau ada orang yang mensunahkan ngusap pundak itu bahkan ada hadisnya, umpamanya ada yang negal, ada hadisnya. Itu kata Imam Nawawi, wahada wahadisuhu maudhu'un. Bermula hadisnya itu maudhu'. Seperti mana hadisnya dikatakan masrokobati amanun minal budi. Masrokobati amanun minal budi. Jadi ngusap pundak itu atau bisa aman dari belenggu besi. Jadi hadisnya hadis maudhu', hadis yang nggak kuat, artinya nggak bisa dijadiin patokan buat kita. Nah ini menurut Imam Nawawi. Jadi ngusap getok atau ngusap pundak setelah ngusap kedua kuping itu hukumnya bid'ah. Ya, yang kalau ada kata sakornya mah ya jangan dipakai karena nggak ada dasar. Itu juga kalau ada kata mau ada pakai jangan diniatin sunnah, ya, jangan diniatkan. Ini pada yang ngelapring itu kan gitu. Ya, ngademin pundak jangan diniatin sunnah.
Jadi nggak ada kesunahan usap pundak setelah usap kedua kalinya. Karena hukumnya di andai kata mau usap ya usap aja, jangan dilihatin sunnah. Usap kedua telinga baik dua dan juga kan dalam dan bahkan dua lubangnya. Kemudian mana lagi yang disunahkan ketika berwudu? Wadal mu'addoin, dan juga disunahkan setelah ngusap seluruh kepala tadi itu juga sunnah dikatakan dalku, bahasanya dalku itu gosok-gosok anggota. Wa huwa imrul yadi 'alaiha, yaitu dengan caranya menggerakkan gitu ya, atau ngelewatin tangan pada anggota yang dibasuh. Jadi memang dibasuh doang, enggak yang diusap. Berarti apa tuh? Basuh muka, digosok-gosok, terus basuh apa yang anggota udah dibasuh kan? Muka, terus apa lagi? Tangan, gosok-gosok, terus kaki juga digosok, terus apa lagi? Ada nggak? Ketek. Enggak ya? 3 doang, itu muka, tangan sama kaki. Itu sunnah digosok-gosok. Akibat mulaqatiha bil ma'i, jadi pada saat mengiringi nempelnya air pada anggota. Maksudnya ngiringi. Kalau ngiringi duluan belakangan? Ada yang ngiringi duluan. Ya. Ngantarnya belum nyampe, dia udah nyampe duluan. Salah gitu ya. Ngiringin baru duluin. Kalau ngiringin mah air dulu, baru gosok gitu maksudnya. Jadi alirin air dulu, udah alir baru digosok. Begitu ya. Akibat mulaqatiha bil ma'i. Jadi jangan bareng gitu. Belum air udah digosok. Jadi air dulu alirin, baru digosok. Jadi ngiringin, gosok-gosok itu ngiringin air. Mana lagi yang menjadi sunnah wudu? Wa tahdilu lintiyati kasatin. Dikatakan sunnah juga pada saat wudu itu nyela-nyela jenggot ya. Jenggotnya tapi jenggot yang tebal, jenggot yang kemuncul gitu ya, yang tebal. Nah itu nyela-nyela jenggot yang tebal, yang tebal gitu ya. Karena gimana? Waktu abdul tolmu biasa diiyumnaku. Yang lebih utamanya pada saat nyela-nyela jenggot itu dengan cara pakai jari-jari tangan. Ya, jadi selak-selakin pakai jari-jari tangan. Min asfala, nyela-nyelanya itu dimulai dari bagian yang bawah, ma'atab biha, serta memisah-misah atau meregang-regangkan jari-jari tangannya. Nah, gitu ya. Jadi tangannya jangan rapetin gitu, jangan begini, tapi tangannya direnggang, jadi biar kayak sisir gitu. Nah, ini kalau yang tebel itu juga jenggotnya kalau yang tebel, kalau jenggot ya walaupun selembar gitu kan jenggot tetap gitu ya. Mulai selembar ya. Bahkan wa bigurfati mustaqilatin, itu pun dengan air yang diambil dengan sendirinya. Maksudnya itu jangan digabungin sama yang air dari basuhan muka. Jadi buat nyela-nyela jenggot yang tebal perlu ngambil air khusus, itu ngambil lagi. Nah, ini kalau jenggotnya itu kayaknya biasa-biasa gitu. Ya, selah-selah gitu ya. Karena kan kelihatan. Makanya itu wajib ya, nyela-nyela yang jenggotnya jarang, karena kelihatan kulitnya, ya kulit mukanya kelihatan dalamnya. Itu kalau yang gembel itu, kalau kita dari sini sampai nggak kelihatan kulitnya, saking gembelnya, itu namanya gembel. Ya udah lembek gitu. Kayak jenggot kambing bandot gitu bro. Sini bandot. Ya bandot. Gembel ya? Ya gembel.
Ini mau mulai dari sisir dulu kalau Paling di pilihan ini mah. Nah, itu. Jadi dalilnya lebih baik karena mengikuti perjalanan bagi dalam kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gimana kalau andai kata nggak di sela-sela atau nggak di, pokoknya nggak di sela-sela gitu ya, di bagian membel tapi nggak di sela-sela. Kalau dikatakan ini wa yukrahu tarku, maka dihukumi jadi mak. Kalau andai kata menjadi bertobat tapi nggak di sela. Kalau nggak ada jawaban jenggotnya cara itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Kalau yang jenggotnya jarang, jenggotnya jarang itu kelihatan kulit-kulitnya gitu ya, kelihatan kalau dari jalan sendiri ke baju sendiri kelihatan kulitnya, itu kan jarang namanya. Nah itu kok makanya nyala bagian jenggot itu jadi wajib karena airnya ini biar merata ke kulit dagu, termasuk bagian daripada muka. Tapi kalau yang tebal banget sehingga kulitnya nggak kelihatan dari jauh dari manis yang dekat ini nggak kelihatan ini saking tebelnya, maka itu punya sunnah. Bedain ya antara yang tebal sama yang tipis sama tebal beda. Tipis kan dari buat jenggot itu jarang dulu. Tipis. Nah, ya kok mah gitu ya. Malah kesunahannya watahlilu sabiqil yadain. Nah, dan juga disunahkan di saat wudhu itu menyela-nyela kedua jari-jari tangan. Itu sama nyela-nyela kedua jari tangan itu hukumnya sunnah. Dengan cara gimana? Ditasbih ya, dengan cara berpanca atau gabungin kedua jarinya. Sunnah. Nyela-nyela kedua jari-jari mana paham semua dong, paham dulu ya, paham dulu, paham kolot gimana kita ini salah mana lagi wanita ini dan juga disunahkan nyela-nyela jari-jari kedua kaki. Caranya bagaimana? Bi'ai kaifiyatil kana, ya dengan gimana ke caranya nggak bebas. Yang penting di sela-sela gitu. Cuma dikatakan wa afdalu ayyukhalillah min asfali. Min asfala dikatakan jadi bermula yang lebih utama mah gitu ketika nyela-nyela jari-jari kedua kaki dimulai dari yang paling bawah. Jadi ya dimulai dari yang paling dari apa? Telapakan gitu, jangan dari atas tapi paling bawah. Bikin siriyadayani yusra. Jadi nyela-nyela itu menggunakan jari kelingking tangan kiri. Kalau kan awalnya kita basuh kaki sebelah kanan. Berarti makanya kiri kelingking jari tangan kiri. Mubtadi'an bikin siriyadayani yumna. Jadi awali nyela-nyela jari kelingking bagian kaki kanan. Nah, jadi kelingking tangan ketemu sama kelingking kaki. Mulainya wa muqtadiman bihi yusra sampai diakhiri dengan kelingking jari kaki yang kiri. Jadi kelingking ketemu kelingking. Nah, maafin dah. Kaki itu mantap ya gitu. Maksud saya kaki boleh. Kaki berarti dimulai paling bawah ini terus sampai ke jempol. Nah ntar bagian kaki kiri pakai yang tapi dimulainya dari jempol. Nah gitu ntar ketemunya sampai keling itu disilat. Ini cara nyela-nyela jari-jari kaki itu dimulai dari kelingking diakhiri juga dengan kelingking. Nyela-nyelanya juga pakai jari kelingking tangan kelingking tangan. Bayang nggak?
kedua tangan sama kaki kalau nggak ada faedahnya, kalau nggak ada kemanfaatannya. Lengkap itu ya, apa namanya, saraf-saraf ya. Kalau paling baik kalau sering kita sela-sela gitu, saraf-saraf yang udah pada apa namanya mati bisa bangun lagi gitu ya, bangun lagi. Coba sekarang nggak pakai, mulai pakai, kira-kira minggu depan ada rasanya nggak? 2 minggu lagi ngaji, ada perubahan nggak? Kalian itu kaki yang umpamanya rematik atau kesemutan atau gimana, gara-gara di sela-sela tuh besok mah lumayan ada rasanya, coba. Nah, ini artinya kita satu jalan kesunahan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini kesunahan ketika kita berwudu. Nah, jadi sunnah mengusap seluruh kepala. Jangan kata meringkas pun jangan kurang dari ukuran seumur. Kemudian juga mengusap kedua telinga, baik luar dan juga dalam, bahkan dua lubangnya. Nah, dan tidak disunahkan pada sini tidak disunahkan mengusap leher bagian belakang. Nah, tidak disunahkan. Nah, dan juga sunnah nyela-nyela jari-jari tangan ataupun dengan nyela jari-jari kaki. Ini sudah gitu ya. Artinya apa namanya, perkara-perkara yang andai kata dikerjakan dalam pahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Cuma rugi gitu kalau dipakai rugi. Kalau andai kata wudunya rapi, sholatnya juga ya. Jadi wudhu ini mah apa namanya? Ya kalau mobil kita timbal-timbal apa namanya? Wudhunya timbal-timbal ngawur-ngawurin air doang. Ya, sholatnya juga gimana? Jadi kadang-kadang wudhunya susah-susah gampang. Kalau bisa mah nyari guru yang khusus belajar jadi mah harus di rumah aja ya, lagi cerita tahun 2002-an saya nyari guru di Bandung, alhamdulillah ketemu pesantren, saya dapat gurunya doang, diajarin guru doang. Ya alhamdulillah teman-teman ini mah masih dapat guru yang ngajarin saya. Sampai kita mau kan gampang, cepat di basah, gitu ya. Dan ternyata susah juga dulu. Dalam berdasarkan dalil-dalil yang ada, gitu ya. Nah, ya wudhunya sama, nggak ubah itu juga. Ya anggota wudhu mah, anggota wudhu yang buka tangan sama kaki itu doang yang dibasuh. Dengan caranya aja yang agak-agak apa namanya. Bagi kita kan umpamanya saya yang pribadi dari kecil saya butuh ngikutin orang, ya dari kecil ngikutin orang itu belasan tahun, ya, belasan tahun karena kebiasaan itu dan begitu berguru itu merubah semuanya butuh waktu setahun sampai sekarang saya belum lulus juga, ternyata sulit begitu. Itu ada gurunya, apalagi kalau yang enggak belum punya guru. Susah bagian muka, memang susah bagian muka. Makanya kemarin belajar yang lebih kayak. Jadi bagian muka itu batasan-batasan mana yang wajib dibasuh. Ketika kita basuh muka, kalau umpamanya muka, mana yang basuh tuh bagian muka batasannya apa aja. Kalau udah dibahas. Jadi panjangnya muka dari mulai tempat tumbuhnya rambut di kepala, berarti tidak namanya tidak tuh, sampai batas ujung dua rahang itu panjangnya. Kalau lebarnya dari kuping kanan sampai kuping kiri. Nah dikatakan malayatimul wajibu tidak biji perbuat wajibun. Jadi suatu perkara, sebuah perkara kewajiban tanpa dengan itu perkara, maka itu perkara menjadi wajib adanya. Umpamanya tadi kan kuping bukan bagian muka,
muka cuma batasan muka, tapi nggak sempurna basuh muka kalau kedua kuping yang menjadi batasan muka tidak terbasuh, maka membasuh kedua kuping menjadi wajib ada. Jadi kalau di luar tanah mah patoknya pohon mangga yang dono, yang belum lagi patoknya pohon durian, tapi pohon mangga mangga pun dijual, ya jangan pohon durian sama mangga yang jual gitu. Sebagai bagian bahwa ribetnya ketika basuh muka. Itu cara gambaran saya wudhu gitu ya, maaf kalau gambaran saya belum. Ketika basuh muka awal sekali, tapi ukuran takarannya cuma ini aja kali. Terambil lagi buat bagian yang kanan, tadi karena kuping ini harus ke basuh. Ambil lagi buat yang kiri, kemudian buat bagian belakang biar dua rahang juga kena, baru digosok tai dapu, sunan dapu baru masuk tuh. Nah, gosok semua digosok. Begitu ya 3 kali, karena kita nggak biasa, itu butuh waktu yang lama untuk hilangin kebiasaan kita yang berbiasaan tahu. Jadi butuh guru untuk belajar dulu. Berkata guru, siapa orang yang seumur hidupnya tidak belajar fikih, maka meninggalnya su'ul khotimah. Lalu ngapalan dia sholat tiap hari juga, walaupun sholatnya enggak ketinggalan. Tapi kalau dia nggak belajar fikih, artinya dia nggak tahu mana yang rukun fikih, mana yang rukun qauli, mana yang rukun qalbi, mana yang hukumnya sunnah hayat, mana yang hukumnya sunnah ad'an. Kalau berarti sholatnya nggak sah. Gitu. Bisa sampai kayak dia nggak sholat, lantaran dia nggak belajar ilmu. Tapi kita malah juga ya, balik ke timbang doang nih, belajar begini, kita pernah belajar ilmu. Mudah-mudahan kita bisa meninggal husnul khotimah. Ya berarti bukan berarti saya benar jalannya, bermanfaat, bukan. Karena saya udah keleset, ya, saya udah keleset. Minimal saya kasih tahu jalannya, ini jalan yang lewat sini, saya udah keleset, jalan udah ono, gitu. Kali ini tangan saya di rambet, gitu. Jadi bukan berarti saya udah keleset, gitu. Dikasih tahu udah jangan jalan sini, tapi jalan. Nah, ya. Yang hasil termasuk kesunahan dulu tadi mengusap seluruh kepala. Caranya juga prakteknya ya. Juga mengusap kedua kuping, baik luar dan juga dalamnya, bahkan kedua bawah. Dan juga sunnah menyela-nyela kedua jari tangan dan juga jari kaki. Kan, itu ya. Itu saja yang saya sampaikan kepada Muhammad. Apa? Allah
صفاتك والنار اللهم صل على المسلمين ربنا يحيي خير وصحبه والدين وإلى الخلق والخصب والخلق والحق والسلام اللهم اجعلنا والولاء والطاعة والسداد والطاعة والحاسدين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini